Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Abdurrahman, salah satu mahasiswa dari Universitas Dian Nusantara, Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan jawaban saya untuk UTS mata kuliah pengenalan Big Data, yang mana dosen pengampunya yaitu Bu Neti Nurda, Eskom, MT PhD. Baik, di sini ada dua bagian. Yang sebelah kiri saya ini soalnya, dan sebelah kanan ini jawaban saya. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama ini skenario masalah e-commerce ya, yaitu perusahaan Exop. Jadi dia mengalami pertumbuhan pesat dalam jumlah dalam jumlah penggunaan dan transaksi pada perusahaan dia. Jadi pada akhirnya perusahaan ini telah mengumpulkan data dari jumlah jutaan pengguna ya, yang melakukan ribuan transaksi setiap jam. Data itu bukan cuma data pembelian saja, tadi yang dinyatakan berarti data ulasan, feedback, aktivitas media sosialnya ya. Terus ada pertanyaannya di sini yang A, yaitu mengenai value. Jelaskan bagaimana perusahaan X harus menangani volume data yang sangat besar. Nah, di sini jawaban saya, volume itu untuk mengatasi volume data yang besar. Exop, kita kesini dikit. Nah, Exop bisa menggunakan teknologi Hadoop atau Amazon S3 ya, sebagai penyimpanan data yang yang skabil. Contohnya menyimpan data transaksi harian dalam klasternya yang dapat diperluas sesuai kebutuhan. Sebenarnya ini jawaban saya sih ngambil dari beberapa tempat Google lah istilahnya itu jawaban. Tapi kalau menurut saya sendiri ini dari penjelasan kan kata Ibu tadi kan minta dijelasin. Nah, kalau menurut saya sendiri sebenarnya mati lampu lagi. Mana ya? Coba lihat dulu. Kelihatan nggak game-nya? Oh, masih kelihatan. Oke. Saya lanjut aja ya. Jadi di sini bagaimana perusahaan Exop harus menangani volume data yang besar. Nah, kalau menurut saya sebenarnya untuk menangani volume data yang besar itu, jadi dia bisa perhatiin dari beberapa sisi ya. Pertama dari sisi software yang dia gunakan, terus sisi hardware, sisi perangkat kerasnya. Misalnya dari sisi software mungkin dia bisa menggunakan tools yang tadi sempat kita sebut kayak Hadoop gitu ya, yang udah mempunyai kecepatan yang tinggi dan bisa menampung data yang besar gitu. Ya mungkin salah satu penyimpanan yang bisa, mungkin dengan cara memperluas penyimpanannya, kalau misalnya dia masih sifatnya lokal, mungkin dia bisa memperbesar ukuran hard disk gitu ya. Atau kalau memang untuk kalau dia udah online ya, sekarang kan rata-rata udah online, berarti bisa di cloud server yang udah lebih besar lah gitu. Terus kita lanjut untuk yang kedua, yaitu Verity. Jadi jelaskan bagaimana perusahaan dapat mengelola keragaman jenis data ini dan teknologi apa yang dapat digunakan untuk menganalisa data yang tidak terstruktur. Nah, berdasarkan dari pertanyaan nomor 2 ini, Verity tadi ya bahasnya, Exop itu dapat mengelola data dengan beragam dan menggunakan data letak sebagai wadah penyimpanan universal. Untuk menganalisa data yang tidak struktur, Apache Spark, nah ini salah satu aplikasi ya. Apache Spark ini salah satu aplikasi untuk
yang bisa diterapkan gitu, yang dapat digunakan lah gitu. Contohnya untuk menggunakan Spark untuk memproses ulasan teks pengguna dan logika aktivitas gitu. Terus yang ketiga yaitu ada C. Yang C itu bagaimana Exop dapat memastikan bahwa data yang dihasilkan dapat diproses secara real time. Teknologi apa yang dapat diterapkan untuk menangani kecepatan tersebut? Tugas UTS. Untuk yang ketiga ini berarti velocity-nya untuk memproses data real time, Apache, Kafka atau Spark Streaming dapat digunakan ya untuk agar dapat segera diproses saat masuk gitu. Contohnya menggunakan Kafka untuk mengelola aliran transaksi pembelian yang langsung diteruskan ke sistem analis untuk merekomendasikan produk gitu. Nah, ini yang singkat-singkat aja lah soalnya banyak jawabannya. Yang selanjutnya yaitu Clarity D. Bagaimana Exop dapat memastikan bahwa data yang digunakan untuk analisis dan pengembalian keputusan memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi. Verity itu ya, Verity. Verity itu untuk memastikan kekuatan data, Exop dapat menerapkan data validation dan memonitoring real time dengan Monte Carlo atau data vault untuk mendeteksi anomali. Contoh menggunakan monitoring atau mendeteksi data transaksi yang hilang atau kesalahan input gitu. Contohnya. Terus kita lanjut yang E. Yang E value ya, value. Bagaimana perusahaan dapat menyaring data yang paling bernilai dan memanfaatkannya untuk meningkatkan keunggulan kompetitif. Yang E ini Exop dapat menerapkan machine learning ya, machine learning untuk mengidentifikasi data yang paling bernilai seperti pola belanja pelanggan dan membuat dashboard untuk pemantauan kinerja gitu. Contoh lainnya menganalisis riwayat pembelian dan menggunakan model prediktif untuk merekomendasikan produk yang untuk merekomendasi produk yang meningkatkan penjualan gitu. Oke, kita lanjut ke soalan berikutnya yaitu nomor 2. Nah, nomor 2 nih soalan bergambar. Di sini jawaban nomor 2 saya, ini soalnya. Yang pertama tuh 5V, Big Data. Jelaskan berdasarkan pemahamanmu apa itu 5V dalam Big Data. 5V dalam Big Data yaitu yang tadi kita jawab pada nomor 1 tadi ya, yaitu ada volume, verity, velocity, veracity, dan value. Yaitu volume kan kita tahu tuh jumlah data yang besar gitu. Jumlah data yang sangat besar gitu. Terus verity-nya yaitu beragam jenis datanya tuh beragam. Dan velocity yaitu datanya mempunyai kecepatan yang tinggi gitu ya. Data masuknya itu. Itu veracity, kualitas data. Kualitas data itu terjamin ya. Veracity itu kualitas data. Terus dan value, nilai data untuk pengambilan keputusan. Nah, ini juga nih value itu merupakan data yang sangat bernilai lah, istilahnya untuk membuat sebuah keputusan. Terus yang di sini ada bagian keduanya itu big data. Jelaskan pengertian big data menurut pengertianmu. Big data sebenarnya ya kumpulan data dalam jumlah yang sangat besar ya. Terus kompleks dan beragam. Tidak diolah menggunakan metode tradisional. Istilahnya bukan tidak diolah, tapi tidak dapat diolah gitu. Tidak dapat diolah dengan metode tradisional karena datanya sangat besar dan sangat banyak. Ya. Terus datanya beragam gitu ya. Seperti yang kita jelaskan pada 5V tadi itu keragaman itu istilahnya menjelaskan bahwa big data itu besar gitu. Terus big data Sisle ya.
Jelaskan berdasarkan pemahamanmu tentang bagaimana big data cycle. Istilah lagi baca. Cycle itu berproses. Nah, ini jawaban saya di nomor yang ketiga ya. Siklus big data dapat meliputi pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, analisis, dan visualisasi data untuk mendukung pengambilan keputusan. Terus visualisasi tools. Nah, kalau visualisasi tools ini yang saya tahu ya itu kayak diagram yang kita tampilkan ya. Jadi kalau toolsnya itu bisa banyak sebenarnya ya. Di sini yang saya masukkan, nah yang sering digunakan yaitu ada Tableau, Power BI, terus Google Data Studio untuk memudahkan pemahaman hasil analisis gitu ya. Kalau biasanya yang ada juga kayak bentuk dashboard gitu ya, grafik-grafik gitu. Terus yang kelimanya tahapan analisis big data. Nah, tahapan analisis mencakup data mining, yaitu memanggil pola, data processing, pemrosesan data, data analis itu analisis mendalam, hingga data konsumtion, pemanfaatan hasil untuk keputusan gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Di sini soal 3 itu jelaskan dengan bahasamu dan pengertianmu tentang apa saja tantangan utama yang dihadapi dalam menyimpan, mengambil, dan mengelola data mengelola data dalam lingkungan big data gitu. Dan bagaimana solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi tantangan tersebut. Oke, di sini kita jelaskan nih. Di sini ada beberapa poin ya. Dalam lingkungan big data, beberapa tantangan utama dalam menyimpan, mengambil, dan mengelola data meliputi satu yaitu skalabilitas, yaitu skalabilitas penyimpanan ya. Volume data yang besar memerlukan penyimpanan yang dapat diperluas sesuai kebutuhan. Solusinya menggunakan cloud, gitu ya, cloud strong gitu. Seperti Amazon yang kita bahas tadi juga, Amazon S3 ada, atau distribute strong seperti Harddoc yang bisa disesuaikan dengan volume data yang terus bertambah gitu. Contoh penyimpanan jutaan transaksi e-commerce gitu ya contohnya ya, dan dalam ADVS yang otomatis membagi data ke beberapa server gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kecepatan akses dan pemrosesan gitu ya. Data yang masuk secara real time perlu diambil dan diproses secara cepat gitu. Solusinya yaitu menggunakan Apache gitu ya, Apache Kafka untuk memproses data streaming atau in memory database seperti Redis gitu ya. Redis gitu. Contohnya, Kafka memproses data transaksi instan yang langsung dapat diteruskan ke sistem rekomendasi produk gitu. Dan yang ketiga, keberagaman data. Data datang dalam berbagai format, teks, gambar, video yang sulit diolah dalam satu struktur. Nah, solusinya menerapkan data lake gitu ya, data lake untuk menyimpan data mentah dalam format apapun, dan NoSQL database seperti MongoDB untuk fleksibilitasnya. Contohnya data dalam ulasan teks dan foto produk disimpan di data lake dan MongoDB untuk kemudahan akses gitu. Terus yang keempat, ada kekurangan dan konsistensi data. Data yang besar dan bervariasi seringkali mengandung error atau data duplikat gitu ya. Jadi solusinya menggunakan data validation dan monitoring tools seperti Talent ya, atau Monte Carlo untuk mengawasi kualitas data. Contoh sistem alert mendeteksi
Nah, ini contohnya nih sistem alert ya, mendeteksi data transaksi yang tidak lengkap atau mati lampu lagi. Anomali dalam pola pembelian gitu. Terus kita lanjut aja lah ya. Kelima, keamanan dan privasi. Nah, ini poin yang terakhir yaitu keamanan dan privasinya. Data seringkali mencangkup informasi sensitif yang perlu dilindungi. Solusinya menerapkan enkripsi atau kontrol akses dan regulasi keamanan seperti GDPR gitu ya. Contohnya menggunakan enkripsi dan kontrol akses berbasis peran pada data pelanggan untuk mencegah akses tidak sah gitu. Nah, dengan menerapkan solusi ini, perusahaan dapat menangani tantangan big data secara efektif untuk menjaga kinerja keamanan dan kualitas data gitu. Oke, kita lanjut yang keempat. Yang keempat ini ada dua ya. Ini 4A. Jadi, lengkapi penjelasan tabel berikut. Oke, di sini kan ada tiga. Bagaimana teknologi seperti Apache Hadoop, Apache Spark, dan basis data NoSQL berkontribusi dalam analisis big data dan apa peran masing-masing dalam menyimpan, memproses dan menganalisis data besar gitu ya. Apache Hadoop, Apache Spark, dan basis data NoSQL berperan penting dalam analisis big data dengan fungsi masing-masing gitu ya. Jadi dengan fungsi masing-masing kita jelasin satu persatu. Yang pertama kita ada di bagian Apache Hadoop ya. Pertama, untuk penyimpanan data besar melalui sistem Hadoop Distributed File System HD atau disingkat dengan HDFS yang mendistribusikan data ke beberapa server untuk skalabilitas dan redundasi. Hadoop juga menggunakan MapReduce ya untuk memproses batch gitu, yang cocok untuk analisis data berukuran besar. Contohnya menyimpan data, memproses data transaksi jutaan pengguna di berbagai server gitu. Nih, yang pertama. Terus yang kedua Apache Spark dikenal untuk pemrosesan data cepat. Spark menggunakan memori untuk memproses data secara real time atau batch gitu. Spark dapat menangani analisis data besar dengan kecepatan lebih tinggi daripada Mesh dan memiliki modul untuk machine learning gitu, graph processing dan streaming data. Contoh, memproses log aktivitas pengguna secara real time untuk menghasilkan rekomendasi produk gitu ya. Terus yang terakhir, yang ketiga yaitu NoSQL database seperti MongoDB, Cassandra gitu ya, digunakan untuk menyimpan data terstruktur dan tidak terstruktur dengan skema fleksibel. NoSQL dapat mengelola data bervariasi, teks, JSON, dan lain-lain, dan mendukung query cepat gitu ya. Cocok untuk data yang membutuhkan skalabilitas horizontal. Contohnya menyimpan profil pengguna dan ulasan produk yang bisa dengan cepat diakses untuk analisis personalisasi. Terus kita jawaban yang nomor 4B, yaitu pertanyaannya kita baca dulu. Di sini ada 3. Dalam skenario perusahaan e-commerce menggunakan Apache Hadoop untuk menyimpan data dalam jumlah besar. Jelaskan bagaimana Apache Hadoop System membantu dalam menyimpan data diskusi. Apa keuntungan untuk menggunakan Hadoop Distribution File System ya, singkatannya HDFS, dibandingkan sistem penyimpanan tradisional. Nah, di sini kita jelaskan. Untuk yang pertama, Hadoop Distribution File System atau HDFS menyimpan data secara terdistribusi ya, dengan membagi data besar menjadi
blok-blok yang disebar ke beberapa server sehingga meningkatkan skalabilitas dan kecepatan akses data. Keuntungan HDBS ini dibandingkan sistem penyimpanan tradisional adalah kemampuan menyimpan volume data yang sangat besar secara efisien, tahan terhadap kegagalan ya, dan mendukung penambahan kapasitas tanpa mengganggu sistem gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini tadi pertanyaannya, Exxon memanfaatkan Apache Spark untuk memproses data secara real time, seperti memberikan rekomendasi produk kepada pengguna saat belanja. Mengapa Apache Spark lebih unggul untuk memproses data real time dibandingkan MapReduce Hadoop gitu ya? Nah, di sini kedua kita jelaskan Apache Spark lebih unggul dibandingkan MapReduce Hadoop untuk memproses data real time karena menggunakan proses in memory ya. Jadi dia tuh langsung menggunakan proses in memory yang menyimpan data dalam memori untuk pengambilan menyimpan data dalam memori untuk pengambilan cepat gitu, mengurangi latensi. Spark juga mendukung pemrosesan data batch dan streaming dalam satu framework gitu ya, sehingga jadi memungkinkan analisis dan secara real time seperti di rekomendasi produk yang dihasilkan saat pengguna berbelanja gitu. Terus yang terakhir, yang ketiga, yaitu jelaskan keuntungan menggunakan NoSQL database untuk penyimpanan data tidak terstruktur dibandingkan basis data relasional tradisional gitu ya. Oke, nah yang ketiga ini yang terakhir ya. NoSQL database lebih baik untuk menyimpan data tidak terstruktur dibandingkan basis data tradisional karena memiliki skema fleksibel yang mendukung berbagai format data gitu, misalkan JSON, dokumen, grafik, dan lainnya. NoSQL juga dapat menangani skala besar gitu dengan distribusi data horizontal yang sangat cocok untuk data bervariasi seperti ulasan teks. Klik gambar berikut ini. Aduh, kelewat lagi nih. Oke, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Kebetulan memang lagi di tempat kerja nih, kantornya lagi mati lampu. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.